Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Erik Patwijaya, NIM 1705520207. Di sini saya akan menyampaikan tentang presentasi audit pendahuluan. Audit pendahuluan yaitu dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan audit agar lebih dalam lagi. Audit ini dapat diterapkan atau ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit tersebut. Ada beberapa hal dalam melaksanakan audit ini. Yang pertama ada pemahaman auditor terhadap objek audit, yaitu objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapainya tujuan. Setiap objek audit memiliki wewenang dalam tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan tujuan dalam wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau aktivitas atau kapasitas aktivitas yang dimiliki oleh objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau sebuah kegiatan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberian tugas objek audit tentang pemahaman terhadap berbagainya program atau aktivitas objek audit tersebut. Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman, komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberian tugas audit tentang hal-hal, yaitu yang pertama adalah sebuah informasi yang mendukung tujuan audit, yang kedua ada informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, yang ketiga ada informasi yang mengarahkan pada tujuan audit tersebut. Yang kedua ada penentuan tujuan audit, yaitu auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukannya. Dalam rangka menyajikan kerangka audit, tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukannya. Pada sebuah objek audit yang didasarkan pada penugasan audit tersebut. Audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang sangat luas atau yang luas. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukan dengan cara antara lain yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting dalam atau pada pemberian tugas tersebut. Yang kedua ada mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Dan yang ketiga ada pembahasan dengan pemberian tugas terhadap pengelolaan objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus mempertimbangkan dan mengatur dengan cermat apakah yang pertama antara lain sasaran dapat untuk memungkinkan untuk diauditnya. Yang kedua ada sumber daya yang cukup tersedia untuk memberikan audit. Yang ketiga waktu pelaksanaan tersedia cukup untuk diauditnya. Hal ini berikut untuk mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan untuk tercapainya tujuan objek audit harus diperhatikan. Antara lain yang pertama adalah tujuan objek audit untuk beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua ada tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga ada kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat ada pengendalian yang lemah. Selanjutnya yang kelima adalah perubahan-perubahan yang tidak terencanakan atau direncanakan dan terputarannya karyawan yang sangat tinggi. Yang terakhir ada perubahan lingkungan objek audit. Penentuan ruang lingkup audit atau penentuan ruang lingkup dan sasaran audit atau tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area atau sasaran audit. Dalam hal ini, ruang lingkup dan sasaran audit mencakup salah satunya adalah bidang keuangan, kedua ada ketaatan kepada peraturan dan kewajiban perusahaan, ekonomis, efisien, efektivitas. Dalam bidang keuangan mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana. Yang kedua ada pertanggungjawaban
audit dalam kegiatan yang dilakukannya. Yang selanjutnya penyelenggaraan catatan akuntansi. Selanjutnya ada pelaporan keuangan dan pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Ketaatan pada peraturan dan kebijakan perusahaan. Nanti yang mencangkup yang pertama adalah kesesuaian pelaksanaan program yang berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Yang kedua ada kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program-program perusahaan tersebut. Ekonomisasi adalah menekankan pada bagaimana setiap kegiatan dalam objek audit mengelola dana dan memiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang sangat besar dan alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapainya tujuan yang telah ditetapkannya. Yang selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas mempunyai cangkupan yang salah satunya adalah pencapaiannya tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dan pemanfaatan hasil dari program tersebut. Yang terakhir ada pengaruh pemanfaatan hasil program dan kegiatan terhadap tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan. Ada 3 elemen dalam sasaran audit, yaitu yang pertama ada kriteria, ada penyebab, dan yang terakhir akibat. Yang pertama adalah kriteria. Kriteria merupakan norma atau standar maupun sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu untuk melakukan aktivitas sebagai pelaksanaan dan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang penyebab adalah tindakan maupun aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang ada pada objek audit tersebut. Yang terakhir adalah akibat. Akibat adalah hasil pengukuran dan pengendalian antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Selanjutnya cara menyajikan temuan. Temuan audit merupakan fakta tentang data dan informasi yang ditemukan auditor dalam melaksanakan audit. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi, contohnya disajikan kondisi seperti apa adanya pada saat temuan tersebut. Kriteria pedoman, contohnya pedoman atau standar yang mengukurnya. Dan yang penyebab, contohnya penerapan dari kriteria yang telah ditentukannya. Sedangkan yang terakhir adalah akibat, contohnya kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan berkaitan dengan objek audit, yaitu penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh setiap informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun bersifat atau berhubungan khusus dengan berbagai program aktivitas yang dilaksanakan dalam objek audit tersebut. Dengan pelaksanaan ini, auditor menentukan batasan wewenang objek audit dalam program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan berupa dari peraturan yang ditetapkan pemerintah maupun yang telah dikembangkan sebagai penjabaran sebagai dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Yang keenam ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Pengembangan kriteria awal yaitu kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitas dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dalam pengendalian dalam suatu perusahaan. Dalam pengembangan kriteria awal dalam audit mempunyai faktor-faktor yang memengaruhi kriteria yang akan dilakukan dalam sebuah audit. Antara lain, yang pertama adalah tujuan kegiatan yang akan diaudit. Yang kedua ada pendekatan audit, dan yang terakhir ada aktivitas tujuan audit. Adapun karakteristik kriteria yang baik, yang pertama adalah realistis, yang kedua ada dapat dipercaya,
Yang ketiga, bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Yang keempat, ada mengarahkan pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberian tugas audit. Yang selanjutnya, ada dirumuskan secara jelas dan tidak berganti dan menimbulkan makna yang berbeda. Yang selanjutnya, ada pertimbangan perbandingan, dan selanjutnya diterima semua pihak dan lengkap, dan selanjutnya memperhatikan adanya rentan waktu antara suatu kejadian. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada kesimpulan hasil audit pendahuluan. Auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang dilakukannya. Kesimpulan audit pendahuluan tentang yang pertama, contohnya adalah daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan yang akan disajikan tujuan audit dalam tahap audit selanjutnya. Alasan yang terakhir adalah yang kedua adalah alasan mengapa bidang kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Dan yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang ataupun kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkannya. Yang keempat, ada rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, ada tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Dan yang terakhir, ada bukti-bukti yang diperlukan atau yang diperoleh pada audit selanjutnya yang berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang review terhadap pengendalian manajemen atau inherent. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya efektif dan efisien. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik mencangkup, contohnya adalah yang pertama, ada pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan adalah memberikan arahan kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitas, karena pernyataan tujuan didukung dalam sosialisasi yang akan membantu setiap komponen perusahaannya. Tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas, tetapi juga memahami dan apa yang mereka jalankan aktivitas tersebut, apa manfaat bagi perusahaan, atau bagaimana seharusnya menjalankan aktivitas lebih optimal mendukung tercapainya tujuan sebuah perusahaan. Dalam pengembangan kriteria awal ini, auditor harus mengacu pada beberapa sumber, antara lain adalah undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit. Selanjutnya, ada norma standar yang dilakukan yang sudah ditetapkan diterima secara umum. Yang keempat, ada kriteria yang digunakan pada objek audit sejenisnya. Yang kelima, ada pengalaman auditor dalam tugas-tugas sebagai pada objek sebuah audit. Karakteristik kriteria yang baik antara lain realistis, dapat dipercaya, dapat diukur, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, dan dapat dibandingkan, dapat diterima semua pihak, dan lengkap, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan yang disusun untuk mencapai sasaran perusahaan yang baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikan penyusunan perencanaan. Harus diawali dengan adanya identifikasi ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya berbagai hambatan internal maupun peluang tercapainya sebuah hambatan eksternal yang mungkin terhadap realitas rencana untuk tentang keinginan tertulis menerus yang akan dilakukannya. Rencana biasanya berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaiknya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi ketersediaan dan sumber daya. Yang selanjutnya, ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang sudah ditetapkan
oleh suatu perusahaan yang harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena sebuah wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan SDM tersebut. Kapasitas yang tersedia pengaruh oleh dua hal yang penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Selanjutnya ada kebijakan dan praktek yang sehat. Perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, ada yang dalam perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dan perusahaan dalam dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama contohnya ada, apakah kebijakan ditanyakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan secara sistematis terhadap komunikasi kepada seluruh tingkatan manajemen karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua adalah apakah kebijakan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan peninjauan secara berkala. Atau yang ketiga ada, apakah kebijakan yang dibuat oleh mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dalam secara tegas dan mengatur hak dan kewajiban atau pihak lain. Atau yang keempat adalah kewajiban yang telah dibuat dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara efisien dan efektif. Dan yang kelima adalah apakah kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain dan relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya ada sistem review yang efektif. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara memadai. Supervisor harus mampu mengalahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukannya. Auditor harus menekankan pada audit terhadap secara rencana yang dibuat berdasarkan aktivitas yang dilakukan auditor dalam menelusuri semua metode menggunakan manajemen yang membandingkan pelaksanaan aktivitas auditnya. Menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan masing-masing aktivitas yang diaudit. Sistematis pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal baik. Yang pertama adalah apakah keharusan dari sistem pelaksanaan untuk melaporkan secara tertulis setiap individu atau setiap hasil kerja setiap pelaksanaan yang dilakukan, atau apakah setiap laporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang ditimbulkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen, atau apakah laporan disusun berdasarkan data yang diinformasi pada tepat dan waktu. Dalam kesimpulan hasil review dan pengujian terdapat, pengendalian manajemen dapat diberikan gambaran kepada auditor. Salah satunya adalah seperti sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam madu operasional yang berlangsung secara pada perusahaan tersebut, kemampuan yang memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakannya. Apakah tersedia cukup bukti? Yang kedua, dibutuhkan dan pengembangan tujuan audit secara atau sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya sehingga dapat dipergunakan sesuai atau sebagai tujuan audit selanjutnya. Tetapi jika tidak cukup, tanggung tujuan audit sementara tidak dilanjutkan. Langkah kerja yang dilaksanakan dalam selanjutnya adalah untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui. Yang pertama adalah apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan. Yang kedua adalah menentukan tujuan audit bersama bertanggung jawab dan mengenai tujuan audit lanjutan atau audit lanjutannya. Tujuan langkah yang dilakukan auditor untuk melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu ada penetapan, peningkatan penting dan pekannya hal-hal yang pokok dari aktivitas yang diauditnya. Yang kedua adalah menilai tingkat kerentanan
aktivitas tersebut dapat menyalahgunakan sumber daya, kegagalan, pencapaian sasaran dan ketidakpastian terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan, dan yang terakhir ada menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Sekian presentasi dari saya tentang audit pendahuluan dan review terhadap pengendalian manajemen atau intern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.